Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 2 mohon izin untuk melakukan presentasi terkait hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai laporan hasil akhir dari analisis sentimen dengan text mining, yang dimana tadi kasus yang kami pilih itu adalah Febris Hotel and Spa. Nah, sebelum ke presentasi, langkah lebih baiknya nih untuk saya memperkenalkan dulu siapa saja anggota dari kelompok 2, yang dimana kelompok 2 ini terdiri dari 5 anggota kelompok. Yang pertama itu adalah Agung Isri Winda Prameswari, ada Igede Karma Santiasa, ada saya sendiri, Kak Risma Yudiana Pratiwi, ada Ika Dharma Yunita, dan juga Kak Emi Santika Dewi. Nah, untuk materi pertama yaitu mengenai profil bisnis nih dari Febris Hotel and Spa, yaitu mengenai kapan berdirinya, apa aja layanannya, itu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kak Emi Santika Dewi. Untuk Kak Emi Santika Dewi, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Selamat malam, di sini saya akan menjelaskan profil bisnis dari Febris Hotel and Spa, di mana Febris Hotel and Spa ini dibangun pada tahun 2005 oleh keluarga Wibawa yang memiliki latar belakang panjang dan reputasi baik dalam industri perhotelan di Bali. Hotel ini didirikan dengan visi untuk menyediakan akomodasi yang nyaman dan terjangkau di salah satu kawasan wisata paling populer di Bali, yaitu Kuta. Hotel ini terletak di Jalan Kartika Plaza nomor 5, di mana hotel ini juga menawarkan akses mudah ke berbagai atraksi wisata populer di Kuta, termasuk pantai, pusat perbelanjaan, dan restoran. Sejak awal berdirinya, Febris Hotel and Spa ini telah dikenal dengan fasilitas lengkapnya termasuk kamar yang luas dan nyaman, restoran yang menyediakan hidangan lokal dan internasional, serta spa yang menawarkan berbagai perawatan tubuh untuk memanjakan tamu. Berikutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari Febris Hotel dan Spa. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan pertama, lokasinya yang strategis, di mana Hotel Febris and Spa ini terletak di pusat kota, yaitu daerah Kuta, yang dekat dengan berbagai atraksi wisata seperti Waterboom Bali, Pantai Kuta, dan Discovery Mall, Shopping Mall. Kemudian, Febris Hotel and Spa ini juga dekat dengan Bandara Internasional Ngurah Rai, di mana akan mempermudah akses bagi wisatawan. Yang kedua, itu fasilitas keluarga, di mana hotel ini terkenal dengan hotel yang ramah keluarga, dengan fasilitas seperti kolam renang anak-anak, taman bermain, dan kamar-kamar keluarga yang luas. Dan juga hotel ini menyediakan layanan spa dan pijat yang cocok untuk relaksasi keluarga. Kelebihan yang ketiga itu adalah harganya yang terjangkau, di mana dengan status sebagai hotel bintang 3, di harga yang ini tuh dirasa akan sangat relatif terjangkau dibandingkan dengan hotel-hotel bintang 4 atau 5 di sekitarnya. Berikutnya adalah pelayanannya yang ramah, di mana staf hotel ini dikenal sangat ramah dan membantu, memberikan pengalaman menginap yang menyenangkan bagi para tamu. Yang terakhir adalah kebersihan dan kenyamanannya, di mana kamar-kamar dan area umum hotel dijaga kebersihannya dan memberikan kenyamanan bagi para tamu. Berikutnya itu kelemahan, di mana kelemahan yang pertama adalah fasilitasnya yang terbatas. Nah, sebagai hotel bintang 3, beberapa fasilitas mungkin terbatas kalau dibandingkan dengan hotel-hotel bintang 4 atau 5, seperti variasi restoran atau layanan kamar yang lebih eksklusif. Kemudian itu desain kamar, di mana beberapa tamu mungkin merasa desain kamar sedikit lebih kuno daripada hotel-hotel lainnya, atau perlu pembaruan untuk meningkatkan kenyamanan dan estetika. Kemudian adanya kebisingan. Nah, karena lokasinya itu berada di pusat kota, maka beberapa kamar mungkin terkena dampak dari kebisingan yang ada di jalan, seperti adanya aktivitas di jalan raya yang dapat mengganggu istirahat para tamu. Nah, berikutnya adalah internet. Nah, beberapa ulasan tamu yang ada di OTA menyebutkan bahwa kecepatan internet di hotel ini mungkin tidak secepat yang diharapkan, yang bisa menjadi masalah bagi tamu yang membutuhkan koneksi internet yang stabil dan cepat. Yang terakhir adalah pilihan sarapannya. Nah, meskipun sarapan yang disediakan itu ada, tapi variasi dan kualitas makanannya mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan para tamu, terutama bagi mereka itu yang mencari variasi makanan internasional yang lebih banyak. Nah, selanjutnya adalah channel marketing.
Terdapat beberapa channel marketing yang ada di Febris Hotel and Spa. Yang pertama adalah website resmi, yaitu febrishotelspa.com. Nah, mereka memiliki website resmi yang informatif dan mudah diakses. Tempat calon tamu bisa melakukan reservasi, melihat fasilitas, dan mendapatkan informasi tentang hotel and spa. Kemudian media sosial, di mana mereka itu menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, LinkedIn untuk mempromosikan penawaran spesial, berbagi foto dan video dari fasilitas hotel, dan berinteraksi dengan pelanggan yang memiliki potensial. Berikutnya OTA atau Online Travel Agent, di mana mereka juga bekerja sama dengan agen perjalanan seperti Agoda, Trip.com, Booking.com, Tiket.com, Traveloka. Nah, itu tuh bertujuan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan mendapatkan lebih banyak pemesanan. Yang terakhir adalah review sites, di mana mereka juga mengelola ulasan di situs-situs seperti TripAdvisor dan Google Review untuk meningkatkan reputasi dan menarik tamu baru untuk melakukan testimoni positif. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Gede Karma. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan target market dari Febris Hotel dan Spa Bali. Di sini ada beberapa segmen. Yang pertama itu ada wisatawan, kedua pasangan, ketiga wisatawan kesehatan dan kebugaran, keempat wisatawan bisnis, kelima keluarga, dan keenam wisatawan internasional. Baik, untuk wisatawan, di sini wisatawan yang mencari pengalaman penginapan premium dengan fasilitas spa dan layanan berkualitas tinggi. Lalu untuk pasangan, yaitu pasangan yang menginginkan menikmati liburan romantis, termasuk bulan madu dan perayaan ulang tahun pernikahan. Lalu untuk wisatawan kesehatan dan kebugaran itu, individu yang tertarik pada wellness, retreat, perawatan spa, dan program kesehatan holistik. Lalu keempat, wisatawan bisnis, yaitu profesional yang mengunjungi Bali untuk urusan bisnis dan membutuhkan akomodasi yang nyaman dengan fasilitas bisnis dan relaksasi. Yang kelima, keluarga yang mencari penginapan dengan fasilitas ramah anak dan kegiatan yang bisa dinikmati bersama. Lalu yang terakhir, wisatawan internasional, yaitu pengunjung dari luar negeri yang mencari pengalaman di Bali yang otentik dan mewah. Baik, di sini untuk network dan partnership, Febris Hotel dan Spa Bali terlibat dalam beberapa network dan partnership untuk meningkatkan layanan dan jangkauannya. Yaitu antara lain pertama, agen perjalanan dan platform pemesanan online. Kolaborasi dengan platform seperti Traveloka, Booking.com, Agoda, dan TripAdvisor untuk menjangkau khalayak global. Kedua, itu bisnis lokal. Kemitraan dengan restoran, toko, dan operator tur terdekat untuk menawarkan paket komprehensif dan kenyamanan bagi para tamu. Yang ketiga, dewan dan asosiasi pariwisata. Keterlibatan dengan Dewan Pariwisata Lokal dan Nasional untuk terus mengikuti perkembangan standar industri dan kegiatan promosi. Lalu ada rating dan review. Febris Hotel dan Spa Bali itu memiliki rating 4,5 dari 5 di Google My Business, 8,8 per 10 di Traveloka, 8,7 per 10 di Agoda, 8,6 per 10 di Booking.com, dan 4,5 dari 5 di TripAdvisor. Dan umumnya mendapat ulasan positif, terutama karena suasananya yang sangat ramah keluarga, nilai yang sangat baik, dan fasilitas yang bersih. Para tamu menghargai lokasinya yang nyaman di Kuta, dekat dengan toko-toko, restoran, dan pantai. Hotel ini memiliki sarapan prasmanan gratis, spa keluarga dengan layanan lengkap, dan 2 kolam renang, termasuk kolam yang lebih tenang dan kolam utama dengan air mancur gajah yang unik. Ulasan seringkali menonjolkan staf yang ramah dan membantu, menjadikannya pilihan populer bagi keluarga dan pengunjung kembali. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu mengenai tourism method. Jadi saya akan menjelaskan metode apa saja yang kita gunakan di sini untuk melakukan analisis dari Febris Hotel and Spa ini. Jadi di sini kami menggunakan 2 metode, yaitu etnografi method dan juga etnografi method.
Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dulu mengenai etnografi metodnya. Jadi, etnografi metode itu adalah sebuah penelitian terapan yang memfokuskan pada pemahaman sosial kultural dengan mengeksplorasi kehidupan sehari-hari dan juga interaksi di antar kelompok sosial budaya tertentu dalam konteks tertentu. Nah, penelitian etnografi ini melibatkan observasi partisipan dan juga wawancara secara langsung untuk memahami cara hidup, kepercayaan, dan juga bahasa yang berkembang dalam kelompok masyarakat dari waktu ke waktu. Jadi metode etnografi ini dapat membantu kami memahami kompleksitas budaya dan juga keberagaman dalam satu kelompok etnik. Nah, untuk penerapan metode etnografi pada Febris Hotel and Spa ini yang kami lakukan tuh ada dua, yaitu melakukan wawancara terhadap pegawai dari Febris Hotel and Spa dan juga tamu yang pernah menginap di Febris Hotel and Spa. Jadi yang pertama itu kami melakukan wawancara terhadap pegawainya, yaitu pegawai Febris Hotel and Spa, yaitu wawancara ini bertujuan untuk kami dapat memahami perspektif dan juga pengalaman mereka dalam melayani tamu serta menggunakan teknologi digital operasional sehari-hari. Jadi responden dari wawancara ini tuh meliputi ada staf front office, housekeeping, staf restoran, dan juga staf spa. Jadi beberapa pertanyaan kunci itu mencakup pengalaman kerja mereka di hotel, tantangan yang sering dihadapi dalam interaksi dengan tamu, dan juga penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Serta aspek apa sih yang membuat mereka itu merasa puas dalam melayani tamunya gitu. Dari wawancara ini diharapkan dapat diperoleh wawasan mengenai tantangan operasional, kebutuhan pelatihan dalam penggunaan sistem digital, dan juga area yang membutuhkan perbaikan dalam interaksi dengan tamu. Nah, yang kedua itu kami melakukan wawancara dengan tamu Febris Hotel and Spa. Jadi wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang pengalaman mereka selama menginap, tingkat kepuasan, dan juga saran yang untuk perbaikan di Febris Hotel and Spa. Jadi responden itu kami meliputi tamu yang sering menginap, tamu baru, pengguna layanan spa, serta tamu keluarga dan juga tamu bisnis. Pertanyaan yang diajukan pun itu mencakup pengalaman menginap mereka, kualitas layanan yang diterima, kepuasan terhadap interaksi dengan pegawai, dan juga pengalaman menggunakan fasilitas digital yang ada di sana, baik itu pemesanan online-nya dan juga layanan wifi yang tersedia di sana. Nah, selain itu, tamu itu juga ditawarkan untuk memberikan saran untuk meningkatkan layanan Hotel Febris and Spa. Nah, dari wawancara ini diharapkan dapat diperoleh wawasan yang luas tentang perspektif mereka atau tamu ini terhadap hotel, dan juga aspek apa sih yang perlu ditingkatkan dari Febris Hotel and Spa, serta ide-ide pengembangan untuk meningkatkan kualitas layanan baik secara online maupun offline-nya. Oke, kesimpulannya itu adalah penerapan dari metode etnografi di Febris Hotel and Spa ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana interaksi dan pengalaman pegawai serta pengguna, yaitu tamu yang pernah datang ke Febris Hotel and Spa, dengan layanan dan juga fasilitas yang disediakan oleh hotel. Dan data-data yang kami dapat itu kami temukan atau kami lakukan secara langsung, yaitu melalui wawancara. Oke, yang kedua itu adalah metode etnografi. Oke, yang kedua itu adalah etnografi method. Etnografi method itu adalah metode yang dilakukan untuk membantu kita melakukan penelitian antropologi dengan mengandalkan komputer dan juga internet, serta memanfaatkan informasi yang tersedia secara publik, yaitu di dalam dunia maya. Nah, metode etnografi ini membutuhkan media khusus seperti komputer sebagai alat mediasi dalam mengumpulkan sumber data. Untuk mengumpulkan sumber data, dan juga secara garis besar etnografi ini sama dengan etnografi, cuma bedanya data yang kita peroleh itu dilakukan secara online gitu. Kita mendapatkan data-datanya secara di dunia maya gitu. Nah, untuk melakukan etnografi di Febris Hotel and Spa ini ada beberapa cara yang kami lakukan atau langkah-langkah yang kami lakukan. Yang pertama itu adalah pemantauan media sosial. Jadi kami itu melibatkan pengamatan terhadap aktivitas dan interaksi pengguna di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan juga Twitter. Nah, tujuan dari pemantauan ini adalah untuk mengumpulkan data tentang perspektif publik itu terhadap hotel, dan juga memahami tren dan sentimen konsumen, serta mengidentifikasi isu dan keluhan yang sering muncul dari pengguna terhadap Febris Hotel and Spa ini. Nah, yang kedua itu kami melakukan analisis ulasan online, yaitu tuh proses pengkajian ulasan yang ditinggalkan oleh tamu, baik itu dalam situs website pemesanan seperti TripAdvisor,
Booking.com dan juga Google Review. Nah, analisis ini berfokus untuk mengidentifikasi tema-tema umum yang sering muncul dalam ulasan seperti pujian ataupun kritik terhadap layanan, kebersihan, fasilitas, dan juga pengalaman keseluruhan selama mereka menginap di Hotel Febris and Spa ini. Terus yang terakhir itu adalah survei digital, yang dimana kami itu mengumpulkan data langsung dari tamu melalui survei yang dikirimkan secara online, baik melalui email, aplikasi hotel, dan juga platform survei lainnya. Nah, survei ini dirancang untuk mendapatkan umpan balik spesifik tentang berbagai aspek pengalaman mereka melalui proses pemesanan hingga kualitas layanan yang mereka terima selama mereka menginap di sana. Oke, kesimpulan yang dapat saya berikan, jadi keseluruhan itu penerapan etnografi di Febris Hotel and Spa ini melalui pemantauan media sosial, analisis ulasan online, dan juga survei digital, yang dimana dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap perspektif dan juga pengalaman tamu, dan data yang kami kumpul tuh melalui metode ini tuh dapat kami peroleh secara publik atau online. Oke, baik, sekian pemaparan materi dari saya, yaitu mengenai evaluasi metode. Untuk materi berikutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Untuk keturunan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai metode descriptive analysis yang kami gunakan. Oke, jadi menurut Sugiono, metode ini berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Nah, dengan kata lain, penelitian deskriptif analitis ini mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan. Nah, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Nah, pada kali ini kita mengambil data di websitenya, yaitu mengambil data ulasannya pada website Advisor, di mana jumlah ulasan 2071. Nah, yang pertama kita lakukan di sini yaitu ekstrak data dari website Advisor. Jadi ekstrak data dilakukan menggunakan teknik web scraping dengan bahasa pemrograman Python dan menggunakan tool Google Colab. Nah, data yang diambil di sini yaitu nama dan review pelanggan dari Febris Hotel dan Spa yang terdapat di Trip Advisor. Jadi berikut ulasan atau berikut hasil ekstrak data yang telah kami ambil di website Trip Advisor Febris Hotel and Spa. Baik, jadi kedua yaitu pre-processing. Dokumen hasil ekstraksi data yang sudah disimpan akan melalui proses pre-processing. Nah, tahap pre-processing pada pembahasan kali ini terdiri dari normalisasi, tokenizing, word handling, dan stemming. Berikut saya akan menjelaskan tahap-tahap pre-processing tersebut. Yang pertama ada normalisasi. Jadi pada tahap normalisasi itu dilakukan beberapa langkah untuk mengubah teks menjadi format yang lebih terstruktur dan konsisten. Normalisasi yang dilakukan yaitu mengubah karakter spesial seperti tanda baca, angka, dan simbol menjadi karakter yang lebih mudah diproses. Contohnya, small entry P menjadi small entry V. Yang kedua ada tokenization. Pada tahap tokenization, tag dipecah menjadi unit-unit individu yang disebut token. Nah, token ini bisa berupa kata, angka, atau simbol seperti ada kalimat small entry visit affair money spent diubah menjadi small, entry, v, visit, affair. Jadi di per kata, tidak per kalimat. Yang ketiga ada stop word removal. Nah, pada tahap ini stop word adalah kata-kata yang umum digunakan dalam bahasa dan tidak memiliki makna yang signifikan untuk analisis teks. Pada tahap stop word removal, stop word dihapus dari teks. Contohnya kata-kata kalau dalam bahasa Inggris the, and is. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa disebut dan atau. Baik, jadi ketiga yaitu labeling dengan analisis sentimen dalam menentukan sentimen dari tag yaitu positif, negatif, atau netral. Menentukan sentimen dari tag kami menggunakan sort yang ada di tampilan. Jadi teman-teman bisa cari di internet, sudah banyak untuk sort ini. Jadi output dari sort ini akan ada juga di tampilan yang dimana menampilkan berapa kata positif, berapa kata negatif, dan berapa kata netral. Pada tahap keempat atau terakhir yaitu stemming. Stemming ini kata-kata direduksi menjadi bentuk dasarnya. Hal ini dilakukan dengan menghilangkan prefiks, rubrik, dan infleksi kata, atau bisa dijelaskan stemming adalah proses menghilangkan beberapa karakter terakhir atau imbuhan dari sebuah kata tertentu untuk mendapatkan bentuk yang lebih pendek.
meskipun bentuk tersebut tidak memiliki arti apapun dalam pembelajaran mesin. Nah, berikut hasil pre-processing text review dapat dilihat pada tampilan. Baik, begitu saja presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya, data visualisasi dan lain-lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Winda. Selanjutnya, saya Aistri Winda Premaswari dengan NIM 2101010021 akan menjelaskan data visualization dan strategi enterprise. Pertama, saya akan menjelaskan gambar data visualization yang di sebelah kiri. Data visualisasi analisis sentimen ini menggunakan word cloud, yang dimana word cloud adalah visualisasi yang menampilkan kata-kata dari teks yang diberikan dengan ukuran font yang lebih besar untuk kata-kata yang lebih sering muncul dalam teks tersebut. Ini digunakan untuk menunjukkan kata-kata yang paling penting untuk sering muncul dalam teks yang dianalisis, dan dapat digunakan untuk mengevaluasi isi teks, menemukan topik, atau mengejar ide-ide baru. Dari proses scraping data review Febris Hotel yang dilakukan oleh teman saya sebelumnya, menghasilkan gambar word cloud. Dari gambar ini terdapat dikelompokkan menjadi dua jenis kata, yaitu data kata positif dan negatif. Pada kata positif terdapat kata pool yang dimana dapat dideskripsikan. Kata pool ini sering muncul karena banyak reviewers yang berkomentar bahwa pool atau kolam renang yang ada di Febris Hotel and Spa ini bersih, besar, dan family friendly. Yang kedua itu ada staff. Dapat dideskripsikan kata staff ini sering muncul karena staff yang dimiliki oleh Febris Hotel and Spa itu ramah, profesional, dan friendly, sangat membantu dan memuaskan pengunjung. Yang ketiga ada stay, di mana dapat dideskripsikan kata stay ini sering muncul karena banyak dari pengunjung yang berkomentar bahwa Febris Hotel and Spa ini sangat cocok untuk ditinggali dan sangat recommended saat berlibur ke Bali. Selain itu, kata stay ini juga bermaksud bahwa banyak pengunjung yang ingin kembali tinggal di Febris Hotel and Spa saat kembali liburan ke Bali. Yang keempat itu ada kata clean, yang dimana sering muncul karena para pengunjung memberikan komentar bahwa Febris Hotel and Spa adalah hotel yang sangat bersih. Nah, selanjutnya ada kata negatif. Terdapat kata room. Dalam konteks kata room ini bermaksud bahwa Febris Hotel dan Spa memiliki ketersediaan room atau kamar yang terbatas. Yang kedua ada kata time atau waktu. Ini sering muncul karena para pengunjung yang mengeluhkan bahwa Febris Hotel and Spa ini memakan waktu tempuh yang cukup banyak untuk pergi ke bandara. Selanjutnya, pada grafik ini adalah hasil analisis sentimen teks positif, negatif, dan netral dari Febris Hotel and Spa, di mana kata positif terdapat 1734 kata, kata negatif di bawah 250 kata, dan netral di bawah 250 kata, namun lebih tinggi dari kata negatif. Selanjutnya ada strategi enterprise. Strategi enterprise ini dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kata positif dan negatif. Di mana strategi berdasarkan kata positif itu yang pertama ada pengelolaan kolam renang atau pool. Yang A itu pemeliharaan dan kebersihan. Di mana strategi ini itu berfokus untuk pada pemeliharaan rutin dan kebersihan kolam renang secara intensif. Nah, dengan memastikan kolam renang tetap bersih, besar, dan ramah keluarga seperti yang dipuji oleh pengunjung. Yang B ada family friendly, di mana strategi ini melebarkan penawaran untuk aktivitas keluarga seperti program keluarga, fasilitas untuk anak-anak, dan aktivitas bersama yang mengedepankan keamanan dan kesenangan keluarga. Yang kedua ada pengelolaan staff, di mana yang ada pelatihan dan pengembangan, di mana untuk memberikan pelatihan yang intensif kepada staf untuk
mempertahankan standar tinggi dalam keramahan, profesionalisme, dan bantuan kepada tamu. Yang B ada pengakuan dan insentif, yaitu memberikan pengakuan dan insentif kepada staf yang menerima umpan balik positif dari tamu untuk mendorong mereka mempertahankan layanan yang superior. Yang ketiga itu ada pengalaman menginap atau stay, dimana yang A ini ada strategi personalisasi layanan, yang dimana meningkatkan personalisasi pengalaman tamu, termasuk menyediakan opsi khusus untuk tamu yang kembali seperti diskon atau keuntungan tambahan. Yang B ada peningkatan rekomendasi, yaitu aktif meminta ulasan dan rekomendasi dari tamu yang puas dan menggunakan umpan balik tersebut untuk meningkatkan layanan dan fasilitas. Yang keempat itu ada kebersihan atau clean, yang dimana A itu adalah strategi standar kebersihan yang tinggi, yang dimana menetapkan standar kebersihan yang tinggi dan terus pantau agar konsisten terjaga. Gunakan teknologi dan produk pembersih terbaru untuk mencapai keunggulan dalam kebersihan. Adapun strategi berdasarkan kata negatif, yaitu pertama, manajemen ketersediaan kamar atau roomnya. Yang A itu strateginya ada optimasi ketersediaan atau meningkatkan manajemen inventaris kamar untuk mengurangi keluhan tentang ketersediaan kamar yang terbatas. Gunakan teknologi manajemen seperti properti untuk memaksimalkan penggunaan ruangan. Yang B ada fleksibilitas reservasi, yang menawarkan kebijakan pembatalan atau lebih fleksibel dan pengelolaan inventaris yang lebih dinamis untuk meningkatkan penggunaan kamar. Yang kedua ada manajemen waktu atau time, yang dimana strategi A itu adalah transportasi dan aksesibilitas, yang dimana meningkatkan informasi dan layanan transportasi antara hotel dan bandara untuk mengurangi waktu tempuh yang diperlukan oleh tamu. Yang B ada kemudahan akses, di mana kolaborasi dengan penyedia layanan transportasi atau penyedia aplikasi untuk memastikan tamu dapat dengan mudah mengatur perjalanan mereka ke hotel dan bandara. Adapun strategi tambahan yang kami berikan, yang pertama itu ada monitoring sentimen atau terus pantau ulasan tamu dan umpan balik online secara aktif untuk mengidentifikasi tren baik positif maupun negatif dan meresponnya dengan cepat. Yang kedua itu adalah meningkatkan infrastruktur, di mana investasikan dalam infrastruktur yang mendukung pengalaman tamu yang nyaman dan memuaskan, seperti pembaruan fasilitas dan teknologi. Yang ketiga ada pemasaran berbasis ulasan, di mana menggunakan testimoni positif dari tamu untuk pemasaran lebih lanjut melalui situs web, media sosial, dan platform online lainnya. Yang keempat itu ada membuat program loyalitas untuk pelanggan, seperti memberikan diskon atau free treatment massage saat menginap di Febris Hotel and Spa, dengan syarat membuat konten positif mengenai Febris Hotel and Spa dan upload di media sosial IG atau TikTok, lalu tag sosial media Febris Hotel and Spa. Nah, dengan mengimplementasikan strategi ini, Febris Hotel and Spa dapat memperkuat reputasi sebagai destinasi yang diinginkan dan dihargai oleh tamu, serta meningkatkan tingkat keterlibatan dan kepuasan mereka secara signifikan. Oke, baik, sekian dia presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan saya juga ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan presentasi kami. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih.